Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriza, NIM saya 1932311021. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Nah, di sini ada penggunaan teknologi pada gangguan sistem pernapasan. Sebelumnya, sistem pernapasan merupakan sebuah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab penuh pada akan ketersediaan oksigen bagi tubuh. Nah, dengan kecanggihan teknologi saat ini dan didukung dengan perkembangan bidang lainnya, maka dikembangkanlah yang namanya teknologi sistem pernapasan. Lalu seperti apa teknologi sistem pernapasan itu dan apa saja jenisnya? Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat uraian berikut ini. Di sini ada pengertian teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan adalah sebuah alat yang terdapat di dunia kesehatan yang digunakan untuk bisa membantu terkait dengan permasalahan sistem pernapasan. Penggunaan teknologi pada gangguan sistem pernapasan pada saat ini yang paling terkenal yaitu secara umum kita akan temukan di dunia kesehatan ada beberapa teknologi sistem pernapasan seperti tracheostomy, pulmotor, spirometer, oksigen kateter, dan nebulizer. Untuk lebih jelasnya tentang alat bantu pernapasan tersebut, maka saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu di antaranya, yaitu mengenai tentang spirometer. Nah, teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasil secara langsung. Lalu, mengapa kapasitas paru-paru perlu diukur? Nah, ini dikarenakan kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Spirometer sangat penting perannya dalam dunia kesehatan paru-paru. Spirometer berperan penting dalam penyakit obstruktif kronis atau PPOK. Teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Nah, lalu kapan spirometer perlu digunakan? Alat ini bisa disarankan kepada pasien ketika pasien mengeluhkan adanya gangguan pada sistem pernapasan. Selain penyakit paru obstruktif kronis, ternyata spirometer pun bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit lainnya seperti asma, bronkitis kronis, emfisema, fibrosis paru, dan lain sebagainya. Dan untuk menggunakan alat spirometer ini, maka Anda tidak bisa menggunakan sendiri. Perlu ada tenaga medis yang bisa menjalankannya. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan teknologi pada gangguan sistem kardiovaskuler. Nah, teknologi ini yaitu teknologi CRT sebagai terapi pengobatan gagal jantung. Gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastrofik yang memiliki tingkat mortalitas atau kematian yang cukup tinggi. Maka perlu ada pengobatan yang tepat dan aman dalam mengatasi kegagalan jantung. Selain itu, melakukan pemeriksaan secara rutin dan juga mengkonsumsi obat. Pengobatan gagal jantung juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi cardiac resynchronization therapy atau CRT. CRT adalah benda kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding-dinding jantung supaya sinkron. Alat ini merupakan inovasi dari alat pacu detak jantung yang memiliki
fitur defibrilator yang dapat menghasilkan denyut jantung normal. Teknologi CRT ini memiliki dua bagian. Pertama, bagian dari generator dipasang di dalam kulit bagian dada. Sementara itu, bagian kedua berupa kabel yang dimasukkan melalui jantung. Untuk penggunaannya, CRT diprogram setiap 6 bulan untuk secara keseluruhan aktivitas pengidap gagal jantung. Nah, meski terbilang masih baru, CRT dengan teknologi multipoint packing ini tidak menyebabkan efek samping seperti komplikasi terhadap penyakit yang lain. Menurut data yang dihimpun dari International Clinical Experience, multipoint packing justru dapat meningkatkan fungsi jantung di dalam sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan teknologi pada gangguan sistem hematologi, yaitu teknologi rekayasa genetik T-sel. Nah, rekayasa genetik T-sel yang dikenal sebagai reseptor antigenik chimeric atau sel CAR T diambil dari donor darah yang adapun T-sel adalah jenis sel darah putih yang dapat menyerang dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi di dalam tubuh, termasuk sel-sel kanker. Selain keberhasilan nyata pengobatan ini, dibanding pengobatan kemoterapi akan menjadi jauh lebih murah jika menggunakan rekayasa genetika sendiri T-sel pada masing-masing pasiennya. Pada proses baru ini akan melibatkan penggunaan darah donor untuk menggunakan batch besar CAR T yang dapat dibekukan dan diberikan dalam dosis tertentu.